Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Syafawiyah. Peperangan antara Syafawiyah dengan kerajaan Utsmani berlangsung dari mulai pemerintahan Ismail, Tahmasy, dan Muhammad Qulabanda. Peperangan tersebut Syafawiyah selalu menjadi pihak yang terdesak. Dengan kemunculannya Abbas I sebagai raja kelima, berhasil memulihkan kekuatan di kerajaan Syafawiyah. Ia berhasil menempuh beberapa kebijakan, salah satunya demi tercapainya perdamaian. Ia melepaskan kekuasaan di wilayah Azerbaijan, Georgia, dan beberapa wilayah kekuasaan lainnya. Raja kelima dari Daulah Safawi. Saya juga pernah mendengar salah satu kebijakan beliau adalah mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani. Sepertinya beliau cukup bebas untuk menjadikan raja di Daulah Safawi tersebut. Pada tahun 1622, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Syafawiyah. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang sempat direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan dalam bidang ekonomi bermula dengan penguasaan Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang sekarang diubahnya menjadi Bandar Abbas. Dengan demikianlah Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam bidang pembangunan fisik dan seni, para pemimpin Daulah Syafawi telah berhasil mengubah kota Ispahan menjadi kota yang sangat indah. Di Ispahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya terlihat pada Masjid Shah pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfullah pada tahun 1603 Masehi. Kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi bermula sejak meninggalnya Raja Abbas I. Sepeninggal Raja Abbas I, kerajaan Syafawiyah diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasy II, dan Abbas III. Kehancuran dinasti ini bermulai dari khalifah pertama, yaitu Safi Mirza, dan salah satunya Khalifah Abbas II. Ia seorang peminum minuman keras hingga membuat ia sakit dan meninggal dunia. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman pun juga seorang pemabuk. Ia selalu bersikap kejam terhadap para pembesar yang ia curigainya. Saat itulah satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Syafawi lepas ke daulah lain. Kota Kandahar diduduki oleh Daulah Mughal, sementara itu kota Baghdad direbut oleh Daulah Utsmani. Pada tahun 1709 Masehi, pemberontakan pertama kali dilakukan oleh suku bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut kembali wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat oleh suku Ardabil Afghanistan
yang berhasil menduduki wilayah Mashhad. Kemudian Mir Faiz digantikan oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya sehingga ia mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kerajaan Syapawi. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, Syekh Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud. Wahai kalian suku Afgan, aku Mir Mahmud sebagai gubernur di Kandahar ini dengan gelar Husain Kulikan yang berarti budak Husain. Pada tahun 1726 Masehi, Tahmasp II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afshar untuk mengusir suku Afgan yang menduduki Isfahan. Pengganti Mir Mahmud, Ashraf yang berkuasa di Isfahan, dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan dan ia sendiri pun terbunuh dalam peperangan itu. Hai kaum Afgan, kalian pergilah dari sini karena ini bukan daerah kekuasaan kalian lagi. Baik Nadir Khan, Tahmasp, kami mengakui atas kekalahan kami selama ini. Saya, Mir Mahmud beserta pasukan saya suku Afgan akan segera pergi dari wilayah ini. Pada tahun 1732 Masehi, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III. 4 tahun kemudian, Nadir Khan mendaulat dirinya sendiri sebagai daulah di Syapawi pengganti Abbas III, dan dengan demikianlah berakhir daulah Syapawi di Persia.